Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2676. Kendalikan Wu Changgui. Jangan khawatir, Duo-Duo bukanlah orang yang tidak masuk akal. Urus saja urusanmu dulu, dan tinggalkan aku dan Duo-Duo sendiri untuk saat ini. Li Fugui setuju. Setelah menutup telepon, Li Fugui menatap Cui Yaru dan bertanya, "Kapten Cui, sekarang Anda seharusnya percaya apa yang saya katakan, bukan?" Cui Yaru mengangguk cepat dan berkata, "Kapten Li, jangan khawatir, aku selalu percaya padamu. Saya tidak tahu apa yang akan Anda rencanakan untuk saya lakukan selanjutnya." Li Fugui berkata dengan serius, "Carilah cara untuk mengevakuasi semua tamu di hotel tanpa mengganggu mereka. Selain itu, hotel ini tidak akan dibuka untuk umum selama 2 hari ke depan." Hal semacam ini mudah saja bagi Cui Yaru. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan melakukannya sekarang." Li Fugui mengangguk lembut. Tepat saat Cui Yaru hendak pergi, dia teringat sesuatu dan berteriak kepada Cui Yaru, "Tunggu sebentar." Cui Yaru bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten Li, apakah Anda punya instruksi lain?" Li Fugui berkata dengan serius, "Bagaimana kalau begini? Biarkan anak buahmu menangani evakuasi tamu hotel. Aku rasa tidak hanya kamu dan Gangsi di kelompokmu yang ke-8, kan?" Cui Yaru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Meskipun kelompok 8 memiliki lebih sedikit anggota, setidaknya ada 6 prajurit kuno sekarang." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, kamu telepon mereka sekarang untuk membuat pengaturan. Setelah pengaturan selesai, kamu datang ke kamar. Aku mungkin membutuhkan bantuanmu kapan saja." Cui Yaru mengangguk sedikit. Demi keselamatan, Li Fugui mengingatkan Cui Yaru dengan sungguh-sungguh sebelum pergi, "Ada satu hal lagi yang harus kau ingat. Saat kau sampai di kamar hotel nanti, berpura-puralah tidak bersuara. Di dalam kamar, apapun yang Putri Mayat dan aku lakukan atau katakan, jangan menyela. Lagi pula, kau melihat apa yang terjadi pada Gangsi, dan kau menyaksikan sendiri kekuatan si Jiji. Aku tidak ingin kau mati sia-sia." Cui Yaru mengangguk cepat dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, Kapten Li. Sekarang aku jelas menyadari pentingnya masalah ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan rencanamu." Lihat Cui Yaru mengatakan ini, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi kepadamu, cepat saja buat pengaturan." Cui Yaru buru-buru menelepon untuk membuat pengaturan. Li Fugui terburu-buru dan segera pergi ke kamar pribadi. Saat memasuki pintu, gadis mayat itu duduk di dada Wu Changgui. Wu Changgui terbaring di tanah, tampak pucat, dan dia terus bergumam, "Surga tidak adil, surga tidak adil." Ketika si Ji melihat Li Fugui masuk, dia mendongak dan terkekeh, "Kakak, apakah kamu mendengarnya?" Dia masih belum tahu seberapa besar kesalahan yang telah diperbuatnya. Li Fugui melambaikan tangannya pelan ke arah Putri Mayat. "Kakak Putri Mayat, kau bangun duluan." Setelah Putri Mayat berdiri, Li Fugui berkata kepada Wu Changgui dengan serius, "Bos Wu, Anda tahu bahwa hotel ini hanyalah salah satu aset Anda di kota Hui. Bahkan jika Anda menyerahkan hotel ini, Anda masih akan memiliki setidaknya hampir 10 juta aset di tangan Anda. Aset ini cukup bagi Anda untuk bangkit kembali. Jika kau tidak mendengarkan rencanaku sekarang,
Kau sudah melihat bahwa anggota Biro ke-6 bisa dibunuh jika Putri Mayat berkata demikian. Apalagi kau. Wu Changgui hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan amarahnya. Dia berkata, baiklah, baiklah, aku akan menyerahkannya. Bukankah tidak apa-apa bagiku untuk menyerahkan hotelnya? Setelah mendapat jawaban positif dari Wu Changgui, Li Fugui mengulurkan tangannya, mengalirkan energi vital dalam tubuhnya, dan menyuntikkannya ke tubuh Wu Changgui. Setelah melihat Wu Changgui berangsur-angsur pulih semangatnya, dia menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, bukankah itu cukup? Jika sebelumnya kamu begitu patuh, bagaimana mungkin kamu bisa menderita begitu banyak rasa sakit? Wu Changgui menatap Li Fugui dengan penuh rasa iba dan tersedak. Setelah aku serahkan hotel ini, bisakah kau mengembalikan tanduk daging di dahiku ini ke posisi semula? Li Fugui tidak tahu bagaimana melakukan ini, jadi dia hanya bisa menatap Siji dan bertanya dengan suara rendah, Siji, bagaimana menurutmu? Putri Mayat mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan, kakak, dia terlihat cukup baik sekarang, mengapa kamu ingin mengubahnya kembali? Kali ini Li Fugui berdiri di pihak Sister Hong dan berkata kepada Siji, Sister Siji, Anda mungkin tidak tahu apa-apa tentang kekayaan umat manusia, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa selama Wu Changgui dapat sepenuhnya menyerahkan hotel ini kepada Sister Hong, maka Sister Hong tidak perlu bekerja selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan mati kelaparan. Faktanya, Li Fugui menggunakan kemampuan telepatinya untuk melihat mengapa Corpse Lady begitu marah terhadap Wu Changgui. Terus terang saja, Siji merasa tidak adil atas nama He Mei Hong. Dari sudut pandangnya, cara masalah ini berkembang persis seperti yang ia bayangkan. Tentu, dari sudut pandang hukum, Wu Changgui adalah korban kali ini. Tetapi sekarang seluruh umat manusia dalam bahaya. Bagaimana dia bisa peduli dengan hukum? Mengenai fakta bahwa insiden ini mungkin menyebabkan Wu Changgui menderita kerugian besar, Li Fugui telah mempertimbangkannya. Selama dia dapat menemukan cara untuk menjaga Wu Changgui tetap hidup, maka setelah dia mengalahkan klan iblis, dia juga dapat menemukan cara untuk membuat Wu Changgui bangkit kembali. Bagaimana Wu Changgui bisa tahu apa yang dipikirkan Li Fugui sekarang? Sekarang, dia hanya punya satu pikiran tersisa, yaitu tetap hidup. Setelah mendengarkan penjelasan Li Fugui, Siji cemberut dan berkata dengan sedikit tidak senang, baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, apalagi yang bisa aku katakan? Asalkan dia bisa membantu Suster Hong terbebas dari kemiskinan, maka dia sudah bisa menebus dosanya. Tetapi ada satu hal yang harus kujelaskan kepadamu terlebih dahulu. Meskipun aku berjanji akan membiarkan benda di kepalanya tumbuh kembali ke posisi semula, jika dia berani melakukan kesalahan lagi di masa mendatang, begitu aku mengetahuinya, itu tidak akan semudah membiarkan benda itu tumbuh di kepalanya. Saat itu, aku akan langsung membunuhnya. Kali ini, tanpa menunggu Li Fugui berbicara, Wu Changgui yang sedang berbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, berkata, Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukan hal buruk lagi. Pada saat ini, Cui Yaru, yang baru saja selesai mengatur urusan relevan di luar pintu, masuk. Begitu memasuki ruangan, Li Fugui berkata kepada Cui Yaru, Kapten Cui, segera hubungi departemen terkait dan minta mereka mengganti penanggung jawab hotel ini dengan He Mei Hong sesegera mungkin. Cui Yaru mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa He Mei Hong? Li Fugui berkata, Wu Changgui sekarang tahu. Kamu bawa dia keluar dan minta dia bekerja sama dengan departemen terkait untuk menyelesaikan formalitas. Setelah selesai,
tugaskan dia ke kantor urusan biro ke-6-mu. Jangan biarkan dia lepas dari pengawasanmu akhir-akhir ini. Meskipun Cui Yaru sedikit bingung, dia tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Sebaliknya, dia mengikuti instruksi Li Fugui dan membawa Wu Changgui keluar. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Li Fugui melirik pintu yang rusak dan tubuh Gangxi di tanah. Dia menghela napas dan berkata kepada Si Ji, "Ini adalah ruangan yang bagus, tapi sekarang tidak layak lagi untuk ditinggali." Putri mayat berkata dengan nada tidak setuju, "Jika tidak bisa ditinggali, ya sudah tidak bisa ditinggali. Lagi pula, kita berdua tidak perlu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku berencana untuk membiarkanmu membawaku bersenang-senang di antara umat manusia." Ngomong-ngomong, kakak, bukankah kamu bilang kamu harus pergi ke rumah sakit hari ini untuk merawat ayah kakak Hong? Haha, bagaimana kalau kita ke sana sekarang? Berpikir kalau Suster Hong dan Juanzi nanti datang ke sini untuk mencariku. Kalau kedua gadis ini melihat mayat di tanah, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Baiklah, maksudku, aku ingin pergi ke rumah sakit untuk merawat orang tua saudari Hong. Namun, masalahnya, aku tidak tahu di mana orang tua saudari Hong berada di rumah sakit sekarang. Bagaimana kalau begini, kita keluar dulu dan mencari Suster Hong, baru kita suruh dia mengantar kita langsung ke rumah sakit." Si Ji terkikik dan berkata, "Baiklah, saudara, ayo kita keluar sekarang." Hanya sekedar mengatakan, tanpa diduga, Cui Yaru bergegas datang dari koridor. Sebelum dia datang menemui Li Fugui, Cui Yaru berkata kepadanya dengan serius, "Kapten Li, tadi dua gadis di bawah mengatakan bahwa Anda telah membuat janji dengan mereka, dan ketika orang-orangku meminta mereka pergi, mereka tidak mau pergi." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Iya, mereka berdua memang membicarakannya denganku. Tapi kamu pergi ke koridor dulu untuk menghalangi mereka. Lagi pula, kamu tahu situasi di ruangan itu. Jika mereka melihatnya, itu pasti akan meninggalkan trauma psikologis pada kedua gadis itu." Cui Yaru berbalik dengan tergesa-gesa dan berjalan menuju lift. Hasilnya, dia baru saja tiba di pintu masuk lift. He Mei Hong dan Juanzi benar-benar keluar dari lift bersama. Melihat Li Fugui datang ke arahnya, He Mei Hong pun berlutut di depan Li Fugui. Dia juga tidak menyangka bahwa kali ini Li Fugui tidak hanya membantu orang tuanya dengan perawatan medis mereka, tetapi juga meminta Wu Changgui untuk memberikan hotel ini langsung kepadanya. Kamu tahu, bagaimanapun, Longteng Hotel adalah hotel mewah yang dibangun dengan investasi ratusan juta. Dia telah bekerja di hotel itu selama bertahun-tahun, tetapi bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa menjadi pemilik hotel ini. Melihat hal ini, Li Fugui bergegas maju untuk membantu He Mei Hong berdiri dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" He Mei Hong menangis terseduh-seduh dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Li, aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu dalam hidup ini. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku, He Mei Hong, akan bekerja seperti budak untukmu." Pada saat ini, putri mayat terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena kamu berencana untuk menjadi budak saudaramu di kehidupan selanjutnya, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku juga bisa menyapa orang-orang di bawah." Li Fugui mengerutkan kening dan melirik gadis mayat itu. Dia tampak sedikit marah dan berkata, "Si Ji, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Si Ji berkata sambil tersenyum, "Saudaraku,
Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan omong kosong? Bukankah yang kukatakan itu benar? Bagi CG, apa yang dikatakannya memang benar. Namun bagi orang biasa seperti umat manusia, apa yang diucapkan Putri Mayat hanyalah omong kosong belaka. Untungnya, He Mei Hong dan Juanzi tidak mengambil hati kata-kata Putri Mayat. Untuk mencegah kedua gadis itu melihat jenazah di ruang pribadi, Li Fugui berjalan menuju lift dan berkata kepada kedua gadis itu, "Ikut aku turun dulu." He Mei Hong dan Juanzi mengikuti. Begitu mereka berdua melangkah masuk ke dalam lift, Juanzi berbicara terlebih dahulu dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, bukankah tadi malam Anda mengatakan bahwa saya akan datang kepada Anda sepulang kerja dan Anda akan membantu saya berobat saat itu?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Tidak ada yang perlu diobati dalam kondisimu. Jangan khawatir. Saat kamu turun nanti, duduklah di sofa dan aku akan memberimu akupuntur." Juanzi bertanya dengan kaget, "Apakah sesederhana itu?" Li Fugui tersenyum percaya diri dan berkata, "Kalau begitu, menurutmu seberapa sulitkah hal itu?" Juanzi berkata, "Baiklah, kalau begitu saya ingin melihat seberapa hebatnya kamu sebagai dokter ajaib." CG menatap Juanzi sambil tersenyum setengah dan bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu meragukan kemampuan saudaraku sekarang?" Juanzi melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, bagaimana saya bisa meragukan kemampuan Dr. Li?" CG berkata, "Sebaiknya kau tidak meragukannya. Aku katakan padamu, jika kau berani meragukan kemampuan saudaraku, aku tidak akan memaafkanmu." Juanzi dan He Mei Hong sebenarnya sedikit takut pada wanita gila bernama CG ini. Ucapan yang tidak jelas itu satu hal, tetapi poin pentingnya adalah aura jahat yang terpancar dari sang Putri Mayat sudah cukup untuk membuat siapapun bergidik. Li Fugui takut Putri Mayat akan menyerang He Mei Hong atau Juanzi lagi. Jadi dia memimpin dalam menegur Putri Mayat, "Kakak Putri Mayat, ingat apa yang aku katakan di kamar. Sebelum melakukan sesuatu, kamu harus menggunakan otakmu, oke?" CG mengangguk, cemberut, dan berkata dengan nada agak tidak senang, "Baiklah, saudaraku, sudah berapa kali kamu mengatakan hal ini kepadaku?" Li Fugui merasa getir dalam hatinya dan berpikir, "Sial, walaupun sudah kukatakan berkali-kali, kau selalu saja masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri." Tentu, di depan gadis mayat, Li Fugui tidak bisa mengatakan apa yang ada di pikirannya secara langsung. Dia hanya bisa berkata sambil setengah tersenyum, "Asalkan kamu ingat, aku tidak akan mengatakan apapun." Beberapa orang mengobrol dan segera tiba di lantai bawah hotel. Pada saat ini, para tamu di hotel mulai meninggalkan hotel satu persatu. Karena orang-orang dari departemen terkait di kota Hui datang untuk menangani masalah ini secara khusus, evakuasi para tamu menjadi jauh lebih mudah. He Mei Hong dan Juanzi membawa Li Fugui ke ruang tunggu sebelah. Setelah memasuki pintu, He Mei Hong sibuk membuat teh dan menuangkan air untuk Li Fugui. Juanzi tersenyum dan berkata kepada Li Fugui, "Dr. Li, silakan duduk dulu. Saya akan mengambilkan buah untuk Anda." Bagaimana Li Fugui bisa punya waktu luang untuk makan buah dan minum teh? Dia tertawa santai dan berkata, "Haha, lupakan saja soal makan buah dan minum teh. Juanzi, berbaringlah di sini dulu dan aku akan mentraktirmu dulu." Sambil berbicara, Li Fugui menatap He Mei Hong di sebelahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudari Hong, jangan sibuk membuat teh. Segera hubungi rumah sakit dan minta mereka menyiapkan 2 bangsal terpisah untuk kedua tetua itu. Dengan cara ini,
Akan lebih mudah bagiku untuk merawat mereka saat aku sampai di sana nanti. He Mei Hong tampak malu. Meskipun dia sekarang adalah pemilik Hotel Longteng, masalahnya adalah dia tidak mempunyai kenalan di rumah sakit. Sekalipun dia benar-benar mempunyai kenalan, hal semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon, kan? Bersambung.